Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, студенты. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengevaluasi program intervensi gizi di lingkungan kerja. Jadi kalau sebelumnya kita ceritakan manajemennya, pemrograman, bagaimana kita memulai program, menyusun program dan melakukannya. Lalu bagaimana kita mengevaluasi apakah benar program yang kita lakukan tadi, yang kita susun manajemennya tadi, benar-benar memenuhi apa yang kita mau, misalnya efisiensi daripada budget perusahaan, dan juga apakah benar program ini meningkatkan produktivitas atau tidak. Jadi dalam menyusun program planning, ya, jadi dalam mengevaluasi tentu kita harus punya program yang ada dulu. Lalu kita akan membahas pertama dari bagaimana cara kita membuat program. Jadi kita buat program itu karena kita harus tahu dulu apa yang mau kita program. Program based analysis, need assessment, apa yang kita mau. Ya, misalnya kita mau, kita temukan banyak karyawan yang bolos atau tidak masuk karena sakit, atau banyak yang terlambat datang kembali setelah jam makan siang, menurunkan produktivitas. Ini isu nih, masalah. Makanya kita mau bikin gimana caranya mereka biar nggak keluar-keluar, tapi juga happy di dalam karena makanan enak, dan juga makanan yang dimakan terjaga. Apalagi di tengah COVID-19, nggak boleh sembarangan keluar. Ya, jadi kita tahu dulu apa yang mau kita lakukan. Lalu apa yang mau kita capai. Dan itu tahapan yang mau dicapai ada level-levelnya. Ada di tahap tertinggi adalah goals, ya, tujuan akhir. Bisa kita tadi bilang efisiensi dan produktivitas. Lalu kita buat indikatornya. Bagaimana kita mengukur efisiensi tadi? Misalnya dengan dalam konteks budget, kita keluarkan budget untuk sebelum program misalnya sekian puluh juta untuk biaya berobat karyawan kepada dokter dan rumah sakit harus dikeluarkan. Sementara goals kita dengan program ini, maka yang ingin dicapai misalnya hanya sepertiga dari yang pernah dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Gitu. Karena kita juga sudah mengeluarkan biaya untuk investasi di sarana-sarana untuk mengadakan intervensi gizi ini. Jadi benar-benar harus dihitung apakah benar efisien. Ya, itu targetnya. Goal paling terakhir itu jadi efisien. Goals untuk produktivitas, misalnya kita mau dengan banyaknya karyawan yang bekerja on time, tidak keluyuran, tidak bolos, sehingga diharapkan income atau benefit dari perusahaan itu juga signifikan naiknya, misalnya menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi dengan pengeluaran yang berkurang tapi pemasukan yang bertambah, itu yang merupakan efisien dan produktivitas yang meningkat. Karena kalau produktivitas saja yang meningkat tapi juga tidak efisien karena banyak juga yang sakit, itu juga nggak efisien namanya. Jadi goals paling tinggi disusun. Lalu bagaimana cara bisa mencapai goals ini? Adalah mencapai objektif dulu. Ya, objektifnya apa? Jadi misalnya untuk mencapai jumlah pengeluaran biaya berobat yang berkurang, tentunya tidak boleh banyak yang sakit. Jadi objek satu bisa kita bilang nggak boleh banyak atau berkurang, atau jumlah orang yang tidak masuk karena sakit berkurang hingga 1/10-nya. Hanya tinggal 1/10 yang pernah sakit segala macam dalam sebulan. Lalu yang kedua, laporan keuangan tiap bulan meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Atau yang ketiga misalnya, objektifnya adalah bagaimana cara mengukur produktivitas, jumlah karyawan yang absen berkurang hingga tinggal 1/10-nya misalnya. Tergantung seberapa yakin kita dengan program kita. Ya, nggak boleh juga terlalu tinggi kalau kita nggak yakin impact-nya benar-benar seperti itu. Makanya ada tahap-tahapannya. Misalnya tahap programnya tahap 5 tahun bisa dievaluasi setiap 6 bulan misalnya, atau setiap 3 bulan, tergantung manajer. Makanya manajer ada di perusahaan. Gunanya ini, ngatur ini. Bukan cuma nyuruh-nyuruh, kelihatannya cuma dia berdiri nunjuk-nunjuk, enggak. Mereka ini, manajer, memanage ini. Gimana cara mengevaluasi, gimana mengukurnya, dan semacamnya. Untuk mencapai per objektif, ada caranya. Masing-masing disusun jelas.
Berbeda tentunya cara menurunkan orang supaya nggak berobat. Misalnya objek itu tidak banyak orang berobat, kan? Goalnya adalah mengurangi biaya orang berobat. Lalu mereka gimana cara mengukurnya? Mereka harus sehat misalnya. Mereka harus sehat. Lalu bagaimana cara mengukur kesehatan? Pertama, dilakukan monitoring kesehatan atau gizi setiap minggu, misalnya setiap 2 minggu. Strategi yang digunakan itu aktivitasnya apa untuk menilai ini. Lalu misalnya untuk goal produktivitas, meningkatkan produktivitas, income, bagaimana cara melihatnya? Oh, absen. Jadi jumlah yang datang harus 90% on time misalnya. Lalu bagaimana cara membuat kita supaya 90% ini on time ini ada? Kita adakan dengan penulisan absensi misalnya di tempat uang makan tadi, gitu ya. Jadi lalu apa yang jadi kita punya strategi aktivitas yang mau dilakukan, lalu apa yang mau kita lakukan, ya. Misalnya untuk supaya dia berat badannya tadi terjaga, kesehatannya terjaga, program kita adalah memberikan makanan, kan. Makanannya itu apa yang mau dikasih, dihitunglah bahan makanannya apa, berapa kalorinya, bagaimana cara masaknya, dan apa yang diharapkan. Lalu tapi sebelum membuat program planning ini, ada namanya formative evaluation, pre-planning, defining target group, ya. Jadi sebelum membuat program, kita cek dulu diri kita muhasabah dulu, berkaca kita, gimana kemampuan kita. Lalu siapa yang kita targetkan? Apakah semua perusahaan, semua karyawan, atau hanya bagian-bagian tertentu aja? Lalu bagaimana? Karena ada manajer di perbagian, karena beda bagian bisa beda beban kerja dan beban stresnya dan macam-macam. Jadi harus tahu. Marilah kita anggap semua karyawan, target grupnya semua. Lalu kita berkaca apakah perusahaan mampu mengcovernya semua dalam waktu dekat? Jika tidak, itu tadi bisa pakai catering dari luar dulu sambil mengevaluasi apakah benar program ini jalan. Kalau memang jalan, bisa sambil menunggu pembangunan sarana infrastruktur instalasi gizi atau penyediaan makanan di perusahaan itu secara mandiri, bisa catering tetap dilanjutkan sampai beberapa waktu. Ya, jadi kita muhasabah dulu, berkaca berapa kemampuan kita dalam membangun program ini. Jadi jangan terlalu juga ambisius. Lalu kita lihat apakah faktor-faktornya tadi adalah protective factornya atau risk factornya, yang juga harus berdasarkan evidence base, ya. Misalnya membuat program tadi harus kita lihat apa yang menjadi faktor-faktor yang mungkin bisa mencegah dia menderita penyakit. Misalnya kita buat program ini karena untuk protective faktornya, karena kalau misalnya apalagi sedang COVID ini, kalau banyak keluar terpapar dengan orang-orang dari luar, kita nggak tahu dia terpapar penyakit apa, virus apa, dan juga dia mungkin akan bisa kecelakaan di luar karena mondar-mandir di jalan, ya kan. Jadi membuat ini menjadi protective factor untuk kesehatan. Tapi bisa juga risk factornya bagaimana? Seandainya kita tidak baik dalam manajemen, food handlernya juga nggak bagus, kotor tangannya, kukunya panjang-panjang, bisa juga menjadi masalah food poisoning, ya. Keracunan makanan itu juga jadi masalah. Jadi dipertimbangkan semua faktor-faktor yang berdasarkan evidence base untuk menilai apakah program ini layak dilakukan atau tidak, ataukah kita mampu melaksanakannya dengan baik atau tidak. Jika tidak mampu melaksanakan dengan baik, lebih baik tidak usah catering aja dari luar. Atau jika juga tidak yakin karena tidak ada catering yang bagus misalnya, ya sudah, cara kontrol yang lain dilakukan, apakah food recall dan semacamnya. Lalu dalam kita bilang tadi, kita punya program planning, kita analisis problem base, ya, need assessment, situationalnya, behavioralnya. Gimana? Kenapa kita butuh tadi, kan? Kenapa kita butuh melakukan itu? Lalu kita juga harus nilai situasi kerja dan kebiasaannya kita, tradisinya. Jadi kalau memang kayak kita orang Indonesia biasa makan nasi, jangan sok-sokan kita niru-niru referensi barat, makan siang kentang aja gitu. Memang secara gizi tidak ada salah nasi ditukar dengan kentang misalnya.
atau dengan roti, tapi ini nggak umum pada masyarakat kita. Jadi harus kita sesuaikan dalam rangka memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Dan misalnya makanan tuh harus enak walaupun di kita. Karena kalau sehat pun nggak enak, nggak mau kita makan, dan ini yang menjadi sia-sia. Contoh atlet bola kita, makanya prestasi nggak maju. Salah satu isu setiap pelatih asing yang datang adalah kita makanan yang nggak baik, suka makan gorengan, makan kerupuk dan lain-lain, ikan teri, ikan jengkol yang gizinya jauh jelas dibandingkan jika makan salad atau makan daging-dagingan. Ya. Jadi walaupun dikasih nggak mau dimakan, curi-curi juga. Jadi lebih baik disesuaikan saja mana yang. Makanya situational based, behavioral based juga harus dinilai. Tentunya beda kasta atau beda status sosial dari pekerja juga akan mempengaruhi pilihan makanan mereka. Kalau anak-anak muda yang gaul, yang zaman yang kekinian, yang ngerti kesehatan, mungkin mereka kan lebih prefer makanan-makanan yang salad, yang lebih keren-keren, yang westernist. Tapi kalau yang orang umumnya bekerja pabrik, yang udah tua-tua, yang pendidikannya juga rendah, yang penting makan banyak, enak, harus dipertimbangkan. Lalu kita lihat juga, tadi kan ada formatif, berkaca kita, muhasabah kita, dengan kemampuan kita. Apa yang kita punya dan apa tantangan yang mungkin kita hadapi. Oh, kita mau bikin fasilitas makan nih, tapi kita nggak punya ruangan. Makanya bisa catering dulu. Bisa dari luar dulu. Oh, udah ada nih, tapi belum bagus denahnya. Dirapikan dulu. Ya, jadi diatur benar-benar. Jadi sesuaikan dengan finansial yang kita miliki. Oh, uang kita nggak banyak nih, udah tabung dulu. Sambil nabung kita pakai catering dulu, misalnya. Jadi kalau udah ada, oke, kita buat. Tapi ini waktu-waktu 2 bulan nyiapkan. Jadi sama 2 bulan nih bisa ditunggu dulu nih, nggak dibuat programnya. Oke, nggak masalah. Nah, karena jadi ada semua hitung-hitungannya. Lalu siapa nanti yang menjadi orang bertanggung jawab dan siapa yang kita harapkan mendapatkan program ini? Ya, jadi semua ada orangnya dan ada tempatnya dan siapa melakukan siapa untuk siapa. Ini adalah contoh rangkuman dari sebuah program. Jadi kita buat program, namanya apa, siapa yang jadi target, berapa banyak, di mana mau dibuat, ya kan, misalnya di perusahaan ini, di bagian mana, kalau ada yang mau spesifik, berapa lama. Karena kalau cuma program kita mau 3 bulan, ngapain kita sampai bangun-bangun dapur segala macam, invest banyak, 3 bulan selesai. Jadi nggak efisien jadi jatuhnya. Makanya mau yang mana nih? Ya, kalau memang kita mau target ini selamanya, maka dievaluasi apakah benar ini bagus, sehingga investasi yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan atau benefit yang lebih dari yang dikeluarkan. Berapa lama? Lalu apa-apa saja tadi kita bilang. Untuk mencapai goal harus ada objektif. Tiap objektif ada activity-nya dalam program. Jadi programnya apa-apa aja, dan siapa yang akan melakukan juga harus dijelaskan. Bagaimana cara melakukannya, siapa yang bertanggung jawab, dan untuk siapa program ini. Tentunya nggak semua, beda-beda, dan budgetnya berapa. Ya, satu-satu kita bahas. Jadi dalam menciptakan goal, menyusun goals, dia harus jelas deadline-nya. Karena tadi kita bilang harus ada timeline-nya. Tahu ini mau berapa lama. Misalnya, kita adakan 2021 Januari. Kita harapkan di 2021 Desember itu yang tadinya misalnya obesitas di kantor tadi ada 10% dari jumlah karyawan, hanya tinggal 2% misalnya. Itu yang kita mau. Jadi jelas goals-nya berapa, deadline-nya, angkanya berapa. Dan objektif apa yang mau kita capai untuk mencapai goal tadi. Untuk misalnya menurunkan angka orang yang overweight dalam tiap bulan, apakah menurunkan jumlah orang yang tidak datang karena sakit, berapa banyak yang kita harapkan, ditulis semuanya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa yakin ini objektif tercapai? Kita harus lihat implementation objective, activity-nya. Tadi misalnya kita bilang kita buat absen di kantin atau di ruang makan, atau kita melakukan pengukuran penilaian status gizi, penilaian status kesehatan. Berapa banyak yang hadir, yang mau datang diperiksa segala macam. Kepatuhan tadi. Sehingga dalam implementation program kita, siapkan 100 porsi makanan, tapi yang datang hanya 50 orang.
ini berarti implementation-nya tidak tercapai. Karena misalnya kita set objektif implementation kita minimal 80-90% yang datang. Tapi yang datang ternyata hanya 50%, nggak suka makanannya, atau males, atau nggak biasa. Sehingga kalau implementation-nya nggak mencapai, objektif implementation yang nggak tercapai, tentu dengan asumsi demikian, kita bisa berasumsi bahwa objektif tidak akan tercapai. Kalau objektif tak tercapai, goals pun tak akan tercapai. Jika tercapai, harus dianalisis apakah program ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, misalnya kita buat program makan. Siapa orangnya yang kita mau kasih? Berapa lama misalnya? Ini contoh aja. Ya, di mana dan siapa yang bertanggung jawab? Person in charge. Lalu ini kita kasih penjelasannya kalau perlu ada detail explanation. Mau ngapain, berapa lama, atau kalau pagi apa makanannya, siang apa, atau kalau yang cuma sekali, apa makanan pembukanya, berapa kalori yang diinginkan. Misalnya. Dan pengurangan kesehatan tadi misalnya siapa yang melakukan dan siapa yang dimonitor, apakah semua atau yang diketahui bermasalah saja, berapa lama, berapa kali sekali diperiksa, ya karena hari ini diperiksa, besok diperiksa lagi, ya nggak terlalu banyak perubahan kan, bisa rancu kan, bisa aja karena habis olahraga dia hari Minggu, hari Senin baik dia bagus, nggak tahu gitu. Makanya harus dilihat berapa minggu atau berapa bulan sekali. Ya, ini dijelaskan di detail information. Kalau misalnya buat makan malam, untuk yang misalnya contoh pekerja shift-shiftan, apa yang mau dimakan, berapa kalorinya disebutkan, sehingga kita tahu kira-kira yang kita sediakan dia berapa lama, dan kita hitung beban kerjanya. Misalnya pagi dia kerja 8 jam, kita hitung kira-kira dengan beban kerja dia, apakah termasuk ringan, sedang, berat, berat badan dia sekian, berapa kira-kira kebutuhan energi dia, kalori dia dalam bekerja selama 8 jam tadi. Sehingga yang kita sediakan dalam makanan di morning, di pagi hari, menutupi atau cukup mengcover kebutuhan energi dia. Jangan pula berat kerjanya nggak ada makanannya atau nggak cukup, atau kerjanya ringan, makanan enak, yang ada jadi gemuk dia, gendut, jadi malah nggak sehat. Makanya harus dihitung di mana mau diadakan dan siapa yang bertanggung jawab. Detail information sama ya. Jadi siang berapa, malam siapa, pagi siapa, berapa, harus jelas. Dan kalau ngasih snack, apa snacknya yang cocok? Apakah snack pagi cocok untuk snack malam? Tidak, ya. Contoh misalnya jus nggak disarankan dikasih malam-malam. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya banyak jus jeruk misalnya atau jambu yang banyak vitamin C-nya, kalau ini dilakukan terus-menerus, vitamin C yang menumpuk, kurang minum pula orangnya, bisa menimbulkan batu saluran kencing dari vitamin C. Itu struvit namanya. Jadi ya malah beresiko dia jadi kena batu saluran kencing, ada batu. Jadi gara-gara minum jus ada resiko tuh. Tapi bukan berarti ya, tapi makanya kurang cocok dia malam, bagusnya dikasih pagi. Lalu yang siang apa, yang malam apa? Jadi itu semua diatur. Misalnya kalau malam susu atau teh atau apa, terserah, atau buah aja ya. Jadi tergantung apa snacknya, kalorinya, dan apa pertimbangannya, makanya ditulis detail informationnya di sini. Ya. Lalu di prosesnya dievaluasi. Tadi kan kita bilang berapa attendee, berapa yang datang, siapa aja, gimana cara mengukurnya, apakah ada absensi, apakah ada database di komputer tentang data siapa yang OB, siapa yang enggak, berapa lama ya, siapa yang sebulan itu datang terus, siapa yang nggak pernah datang atau sekali-sekali. Lalu kalau misalnya ada penyuluhan-penyuluhan misalnya untuk menambah pengetahuan pekerja supaya tetap mau datang, apakah semua datang, itu tergantung activity yang kita susun. Lalu bagaimana targetnya harus kita set semuanya. Boleh tidak harus semua kuantitatif, tapi kualitatif pun bisa. Minimal dari wawancara-wawancara, ya, dan bagaimana kepuasan, boleh pakai isi kuesioner. Tergantung kita, metode apa yang mau kita pakai. Lalu impact evaluation, apakah benar? Udah kita buat, attendee bagus semua, datang orang semua rajin semua, apakah betul impact-nya ada? Contoh misalnya yang kedua nih, menurunkan angka obesitas pada akhir bulan keempat misalnya. Nah, kita ukur BMI-nya setiap sebulan sekali ya kan. Sebelum intervensi berapa, di akhir bulan keempat berapa. Lalu targetnya adalah tiap bulan
jumlah orangnya harus berkurang, yang penting kurang aja, nggak penting berapanya gitu, karena kita juga nggak yakin sama, yang penting kurang aja lah dulu gitu. Ternyata memang berkurang, yang tadinya misalnya dari 100 orang 10 obesitas, tapi tiap bulan kurang satu. Jadi bulan keempat tinggal 6 orang, dan ini sudah bisa dibilang tercapai objektifnya. Lalu balik ke goals kita mau berapa tadi, ininya. Nah, kita lihat sini. Example, kurang dari 10% worker have high BMI. Kita bilang dia tinggal 6 orang tuh setelah 4 bulan. Yang dari 100, berarti tinggal 4%, 6%. Di bawah 10 kita capai goals-nya gitu. Ya. Jadi berhasil. Apakah ini dilanjutkan? Boleh, silakan. Kan manajer nanti lapor dia kan ke pemilik perusahaan atau ke dewan pengawas, misalnya ke direktur, ke dewan pengawas. Gimana? Ya ini program kita udah jalan nih, pakai catering sekian. Oke, kita mulai bulan depan kita bangun sarana, diharapkan 6 bulan sarana kita beres, kita bisa lepas dari catering, kita punya, nanti pengeluaran kita kalau kita punya sendiri kita keluarkan sekian puluh juta untuk makan, tapi yang kita gain, yang kita dapat dari sini dengan produktivitas, dengan mengurangi biaya berobat, ke rumah sakit, orangnya datang terus, produktivitas meningkat bisa 2-3 kali lipat, pengeluaran berkurang karena jarang orang yang sakit, jadi perusahaan nggak mengeluarkan biaya untuk asuransi dan segala macam. Sehingga kita mempunyai surplus cash yang lebih dengan kita mengadakan itu. Maka dengan kata lain, setelah 6 bulan kita akan bangun. Tapi tentunya dalam 6 bulan menunggu ini juga harus tetap dilakukan evaluasi. Kira-kira begitu. Itulah dunia kerja yang sebenarnya. Jadi kita udah lihat tadi 6% kan? 6%. Kalau dari angka kayaknya berhasil kan? Tapi jika kita ingin lebih dalam lagi, apakah benar bahwa yang 6% itu benar-benar karena efek dari program kita atau enggak? Ini juga penting. Ya. Ini juga penting. Kita bilang tadi, oh ya, berarti 6% yang berkurang. Apakah benar-benar itu karena program kita? Atau memang kebetulan dia habis lihat acara TV yang tentang diet? Ya, makanya kita harus melakukan tes statistik. Karena kita juga bagian kesehatan masyarakat, kita harus tahu tentang ini. Kita butuh statistik analisis untuk mengidentifikasi apakah perubahan yang terjadi itu benar karena efek dari sebuah program, bukan karena kebetulan atau karena ada variabel lain. Jadi ini disebut dengan hipotesis testing. Tergantung kepada berapa banyak variabel yang mau dites. Ya, jadi ada jenis-jenis tesnya tergantung jumlah variabelnya dan jenis datanya, apakah data numerik atau data kategorik. Ada t-test, ada chi-square, ada ANOVA dan lain-lain. Lalu ini adalah PR ya. Jadi jika sebuah educator atau sebuah manager, supervisor percaya bahwa dia ingin membuat suatu eating program ya, yang kita ceritakan tadi untuk di suatu perusahaan masker misalnya, di perusahaan A akan meningkatkan produktivitas dari tiap pekerjanya ya, yang dinilai dari jumlah produksi masker yang dihasilkannya dalam setiap shiftnya. Jadi lalu manajer tadi secara random memilih buruh pabrik tadi dan membandingkan jumlah produksi mereka sebelum program dan sesudah program. Lalu ini hasilnya. Sebelum program ada misalnya kita ambil 10 orang. Misalnya contoh, 10 orang. Setiap shift dia bisa menghasilkan sekian masker per orang. Tapi setelah program dites lagi, ini dia, ada perubahan-perubahan. Nah, kita lihat nih, ada yang rata-rata semua bertambah, ya, bertambah. Lalu kita akan nilai apakah benar penambahan ini adalah benar signifikan akibat program tadi, atau memang hanya kebetulan, misalnya dia lagi happy, ya kan, atau karena ngejar setoran, jadi diharap dapat bonus segala macam. Apakah benar ini gara-gara ini? Harus ada tes analisis statistiknya. Apakah benar bahwa ini bukan kebetulan, bahwa perubahan ini memang beda, memang karena sesuatu, bukan ya memang bisa beragam. Mungkin kalau dites sekali lagi nggak gini lagi hasilnya, gitu. Bukan kebetulan. Jadi clue-nya untuk
jenis data yang seperti ini dan yang mau diketahui seperti yang pada soal, kita menggunakan t-test, pair to sample for means. Means karena ini datanya numerik, pair karena dia sebelum dan sesudah, orangnya itu juga, t-test karena kurang dari 30 orang, hanya 10 orang. Ya, maka nanti kita menggunakan t-value dari tabel T. Silahkan dikerjakan. Semoga ada manfaatnya. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa dalam menyusun program harus dinilai dulu apa yang mau kita buat dengan berkaca apa yang kita miliki saat ini, sehingga program yang dihasilkan tidak terlalu ambisius dan masuk akal, sehingga bisa tercapai. Sehingga kalau sudah tercapai, boleh kita buat dengan program berikutnya yang lebih ambisius, karena kita start di tempat yang berbeda, karena kita sudah membangun, ada kemajuan. Ya, oke. Dan dalam setiap tahapnya harus dievaluasi untuk memastikan bahwa apakah kita on the track atau tidak. Ya, karena kalau tidak bisa dilakukan modifikasi dengan lebih dini, mencapai target goals yang ada deadline tadi. Jadi jangan cuma sekedar yang penting kita mau turun lah, nggak bisa. Itu bukan goals, itu cuma baru di tahap objektif. Dan lebih baiknya kurangnya berapa atau menambahnya berapa harus jelas. Berapa lama, di kapan, semua harus jelas. Siapa yang melakukan, ada orangnya. Oke, kira-kira itu dulu. Terima kasih setelah mendengarkan. Jangan lupa kerjakan contoh soalnya karena itu sangat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Despidania.